Sebanyak 5 ruko di Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar. Api melumat seluruh bagian ruko beserta isinya. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Warga dibantu petugas mengerahkan 9 unit mobil pemadam untuk padamkan api. Diduga kebakaran terjadi disebabkan korsleting listrik. Ada berapa toko ya, kan itu ada bengkel 1, terus dinamo, Ali Gigi 3, terus yang gipsum ini gipsum ada 2 nih kalau nggak salah ya. Terus ya tiba-tiba ada asap gitu. Dari? Katanya sih bukan yang dari depan sini, tapi yang dari belakang. Itu dari belakang. Kayak sih gitu, terus ya udah tiba-tiba ngerembet aja gitu ya tadi ya. Di Tangerang, Banten, sebuah gudang penyimpanan belanja online di Jalan KS Tubun, Karawaci ludes terbakar. Gumpalan asap dan kobaran api membakar seluruh bagian gudang berisi barang-barang belanjaan. Petugas pemadam kebakaran Kota Tangerang mengerahkan puluhan unit mobil pemadam ke lokasi. Dari itu unit sudah kita turunkan semuanya. Ini yang terbakar apa sih, Pak? Informasi awal adalah ini gudang Shopee. Kondisi di dalam sendiri Pak bagaimana, Pak? Kondisi di dalam kita sudah melokalisir api supaya tidak melembet ke asrama dan juga rumah di sebelahnya. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Piratet temu kumakan Pak. Dari pagi jam 11. Ratusan warga Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan malam tadi menggeruduk kantor kecamatan. Kacau. Warga yang kebanyakan wanita dan lansia ini mengaku kesal dan kecewa kepada panitia penyaluran bantuan karena tak mendapatkan bantuan non-tunai. Warga mengaku telah menunggu sejak pagi hingga malam hari, namun tak kunjung mendapatkan bantuan non-tunai. Terlebih sebagian warga nekat menyeberang sungai karena jarak lokasi yang cukup jauh. Kecewa. Janganlah, kasihan masyarakat. Contoh masyarakat dari Balalo, dari Tabak, mereka harus nyeberang sungai datang, harus jalan kaki, bukan pakai tenaga mesin, tapi tenaga nasi. Sampai jam 7 malam tidak diterrealisasi bantuannya. Pulang dengan tangan hampa, kehujanan, kecewa. Banyak masyarakat yang tidak bisa pulang ke rumah karena air sungai meluap. Waduh. Warga yang kebanyakan dari 4 desa ini terpaksa bertahan di kantor kelurahan hingga malam hari untuk menunggu kepastian panitia penyaluran bantuan. Bahkan beberapa di antaranya sempat pingsan karena kelelahan. Piratet temu kumakan Pak. Pihak kecamatan hanya mengimbau agar warga untuk bersabar karena telah lama menunggu. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Justri Tonapang, iNews melaporkan. Mutilasi di Sleman, Yogyakarta akhirnya ditangkap polisi. Umat Muslim di berbagai daerah malam tadi menggelar sholat tarawih di malam pertama Ramadan. Selama bulan Ramadan, Pantai Ancol menggratiskan tiket bagi pengunjung. Karena tak kunjung dibayar, ratusan warga Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat memblokade ruas jalan tol Cimanggis-Cibitung. Aksi blokade berlangsung hingga malam hari. Muter balik tidak bisa melewati gerbang tol Jatikarya. Sejumlah kendaraan yang melintas di ruas tol Cimanggis-Cibitung Rabu sore kemarin terpaksa putar balik karena aksi blokade jalan oleh ratusan warga Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi blokade menuntut pembayaran ganti rugi lahan yang tak kunjung dibayarkan. Salah satu perwakilan ahli waris mengatakan warga bukan memblokade jalan tol, namun menduduki hak atau tanahnya yang belum dibayarkan.
sebagai ahli waris bukan menutup akses jalan tol. Tidak. Ini menguasai kembali tanah kami yang belum dibayar. Dan singkat aja dari kami, tolong selesaikan dengan waktu yang secepat-cepatnya. Dan mohon izin juga kepada Pak Jokowi, kok di wilayah mana-mana diselesaikan, kok untuk di Jatikarya tidak. Oke. Terakhir kemarin pengadilan gimana, Bang? Kalau pengadilan sudah mengakui dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai tingkat Mahkamah Agung bahwa ini sudah ingkrah, sudah sah tanahnya milik masyarakat. Kan seperti itu. Dan kami kecewa karena apa? Karena ada kegiatan tanah kami diserobot lagi dengan adanya kegiatan alat berat. Kan seperti itu. Warga berharap uang ganti rugi yang sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi senilai 218 miliar rupiah segera diberikan kepada warga. Petugas Jalan Tol Cimanggis Cibitung enggan memberikan keterangan terkait aksi blokade warga. Imbas dari blokade tol Cimanggis Cibitung di Jatikarya 2, arus lalu lintas di jalan alternatif Cibubur Transyogi macet panjang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil sedan tercebur ke saluran air di salah satu perumahan mewah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang penumpang tewas usai mengalami benturan keras, sedangkan pengemudi serta satu orang wanita dan anak-anak selamat. Sebuah minibus jenis sedan berwarna putih tercebur ke dalam sungai sedalam 10 meter di perumahan Persada Raya, Jati Bening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu sore. Diduga pengemudi belum mahir mengendarai minibus masuk ke saluran sungai. Seorang penumpang meninggal dunia karena benturan keras, sedangkan pengemudi serta penumpang lainnya selamat. 2 jam kemudian petugas berhasil mengevakuasi minibus dengan mengerahkan 1 unit mobil derek. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas unit Laka Lantas Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Mungkin dia dari arah barat mau belok ke kiri ya sini ya. Mungkin menginjak rem jadi gas yang diinjak. Lurus lah. Masuk lompat. Nah, itu yang meninggal itu kan duduknya di belakang. Mungkin kepentok-pentok, nggak tahu lah saya. Pokoknya keluar darah dia dari jidatnya, mulutnya, sama di kupingnya juga keluar darah. Orang tadi metel-metelin kok darahnya. Itu di dalam mobil ada berapa orang kita? Ada 3 orang, perempuan semua. Yang bawa yang cucunya dia. Selain meninggal ada yang luka-luka berat? Luka cuma biasa-biasa doang. Polda DIY mengungkap kasus pembunuhan dengan mutilasi di Sleman. Terungkap pelaku nekat membunuh korban untuk menguasai harta korban karena terjerat utang pinjaman online atau pinjol senilai 8 juta rupiah. Kasus mutilasi terhadap wanita berinisial AI, warga Yogyakarta, akhirnya tertangkap. Polisi berhasil menangkap seorang pelaku berinisial HP berusia 23 tahun. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah keluarganya di Temanggung, Jawa Tengah. Dari keterangan kepada polisi, pelaku nekat membunuh untuk menguasai harta korban karena terjerat utang di 3 aplikasi pinjol sebesar 8 juta rupiah. Pelaku memutilasi tubuh korban menjadi 65 bagian untuk menghilangkan jejak. Alasan yang bersangkutan melakukan pembunuhan sebagaimana disampaikan tadi, bahwasanya untuk menguasai harta milik korban dikarenakan tersangka terlilit hutang pinjaman online atau pinjol dari 3 aplikasi sejumlah senilai 8 juta. Sehingga yang bersangkutan mencari cara untuk melunasi hutang dengan mendapatkan uang secara cepat, yaitu melakukan pembunuhan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti senjata tajam, HP, serta sepeda motor. Pelaku akan dijerat dengan hukuman mati tentang pembunuhan berencana. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ratusan pedagang pasar di Sidoarjo, Jawa Timur terlibat kericuhan dengan petugas Satpol PP. Kami kembali usai jeda berikut ini.